Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah di pertemuan ke-7. Nih, kalian sudah tahu kan nama saya siapa? Nama saya Farantus Mahdia, prodi saya Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang koneksionisme. Siapa sih yang nggak tahu koneksionisme? Mari kita bahas. Oke, proses penentu perkembangan manusia melalui keyakinan, keterampilan, sikap, dan norma itu tergantung kepada pengalaman manusia itu sendiri. Gimana ia bisa belajar dari pengalaman-pengalaman selama hidupnya sehingga bisa berkembang lebih jauh lagi, dan itu melalui pelajaran yang dilakukan selama masa hidupnya. Oke, di sini saya akan membahas tokoh Edward Thorndike yang merupakan psikologi dari Amerika pada tahun 1980. Ia berpendapat bahwa pembelajaran bisa melalui peristiwa atau asosiasi dari stimulus dan respon. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan stimulus dan respon? Stimulus ini adalah perubahan eksternal yang diaktifkan melalui organisme untuk melakukan suatu atau perbuatan, sedangkan respon adalah tingkah laku yang merangsang dari stimulus tersebut. Oke, jadi Edward Thorndike ini melakukan eksperimen yang disebut dengan trial and error. Dia melakukan eksperimen melalui kucing nih. Jadi trial and error ini adalah organisme yang pada situasi yang mengandung masalah. Jadi sekumpulan tingkah laku yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya seperti kucing nih. Kucing yang lapar dimasukkan pada box puzzle yang sudah dilengkapi dengan alat, jika disentuh saja pintunya akan terbuka nih. Sedangkan makanan kucing, ikan, ditaruh di luar kandang. Nah, jadi kucing itu kesana kemari untuk mencari tahu nih gimana cara membuka pintu tersebut, sehingga kucing ini gagal lagi. Tetapi dengan kegagalan itu dia belajar gimana cara bisa membuka. Tanpa sengaja dia menyentuh alat itu untuk membuka pintu puzzle box itu, sehingga ia bisa keluar dan memakan makanan itu. Nah, itulah salah satu dari respon dan stimulus dari pembelajaran Edward Thorndike. Selanjutnya ada definisi koneksionisme. Koneksionisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya hubungan antara stimulus dan respon dari penguatan dalam bentuk mengatur perilaku. Nah, contohnya kita ke kantin, kita makan di kantin, tapi kita nanti nih bayarnya. Nah, gimana sih cara supaya kita tuh tahu ternyata kita harus bayar dulu baru ini barangnya nih, makanannya. Jadi ibu kantin itu membuat tulisan bayar dulu baru makan. Nah, jadi respon kita ya udah bayar dulu baru dikasih makanannya. Itu salah satu contoh respon dan stimulus. Jadi koneksionisme itu juga memandang bahwa pembelajaran itu terjadi melalui pembentukan asosiasi antara stimulus yang diterima oleh individu dengan respon yang dihasilkan, yang diperkuat oleh pengalamannya dari individu tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep koneksionisme. Jadi anggap aja otak kita nih ada kabel-kabel raksasa. Jadi konsep dari koneksionisme ini adalah pembelajaran kita untuk memperkuat hubungan-hubungan kabel tersebut untuk memperlancar informasi baru yang kita dapatkan, sehingga ada 3 hukuman. Yang pertama ada hukum 3 hukum. Yang pertama ada hukum kesiapan, yaitu ketika kita siap untuk mendapatkan materi ini, berarti kita bisa mencerna materi tersebut, berarti kita siap. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak siap untuk mendapatkan materi tersebut, jadi kita ya nggak akan ngerti dari materi tersebut. Nah, contohnya kayak sholat fardu.
banyak yang bilang yang penting sholat. Nah, bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Kenapa? Jika kita memikirkan yang penting sholat nih, walaupun itu tuh tidak sah, tetapi kita biarkan aja nih, yang penting kan sholat. Tetapi kalau kita memikirkan sholat itu penting, kita itu udah mempunyai kesiapan dalam diri kita, yaitu niat, yaitu gimana caranya supaya sah, gimana caranya supaya diridhoi oleh Allah. Nah, itulah salah satu dari hukum kesiapan dalam diri kita dalam sholat fardu. Oke, yang kedua ada hukum akibat, yaitu pembelajaran melakukan sesuatu untuk menentukan hasil di masa depan. Jika sesuatu itu hal yang positif, maka otak kita akan mengatakan bahwa hal itu layak untuk dilakukan dan dipertahankan. Contohnya kalau kita membantu orang tua terus-menerus, bahwa otak kita itu akan berpikir bahwa itu tuh layak untuk dipertahankan. Yang ketiga ada hukum latihan. Jadi ketika kita mengulangi perbuatan tersebut dan saraf dan otak kita menyambung dan memperkuat statement itu, kita akan melakukan itu terus-menerus. Mungkin awalnya akan terasa sulit, tetapi ketika kita melakukan itu terus-menerus akan terasa mudah. Contohnya seperti kita berolahraga. Mungkin yang kita yang sering rebahan di rumah, kita akan capek ketika awal-awal olahraga. Tetapi ketika kita sering berolahraga, itu tidak akan capek, bahkan itu mempermudah kita untuk mengolah nafas, untuk kesehatan tubuh, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan, koneksionisme adalah belajar terjadi karena adanya hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon. Nah, yang semakin kuat melalui pengalaman. Nah, teori ini dipelopori oleh Edward Thorndike yang menjelaskan bahwa perilaku terbentuk melalui proses coba, salah, atau biasa disebut trial and error. Jadi ketika stimulus dan respon ini menyenangkan dan akan semakin kuat di dalam diri manusia itu. Begitu juga sebaliknya, ketika respon dan stimulus itu tidak menyenangkan, bahwa akan menjadi melemah. Oke, segitu dulu dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas dari materi yang saya bawakan, materi yang saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.